Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Jay di sini di program e-learning kita di Building Better Communications dengan subtopiknya adalah Easy Way to Reach Your Goals. Jadi modul ini teman-teman kita rancang sedemikian rupa untuk membantu Anda semuanya bagaimana kita bisa berkomunikasi secara lebih baik, yang dengan komunikasi yang baik itu teman-teman bisa meraih apapun tujuan Anda. Karena setiap tujuan yang dicapai, salah satunya medianya adalah melalui proses komunikasi. Jadi bagaimana tujuan bisa tercapai kalau komunikasi kita tidak lebih baik, ya. Jadi saya akan sampaikan building better communication ini teman-teman melalui 6 modul secara terpisah sehingga Anda bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih nyaman dan aman. Oke. Ya, langsung kita masuk di slide ini ya, teman-teman. Nah, ini saya ingin memperkenalkan diri. Jadi nama lengkap saya adalah Jaza Yus Afriansyah. Saya biasa dipanggil dengan J. Saya adalah seorang author, coach, dan juga trainer, Master of Management di Presiden University, juga Found and Principal di Manpower Corp, teman-teman. Saya memiliki pengalaman kurang lebih 25 tahun, di mana 8 tahun di sales marketing. Di level ini atau fungsi ini terakhir saya sebagai Director of Sales Operation di salah satu perusahaan yang berbasis di Swedia. Kemudian 17 tahun di Learning Development. Di peran ini saya sebagai Head of Sales Excellence ya di salah satu perusahaan yang berbasis di Inggris ya. Kemudian selama saya berkarir saya mendapatkan sertifikasi pelatihan 13 modul dan salah satunya adalah modul yang akan kita bahas pada kesempatan ini melalui program e-learning ini. Saya juga menulis buku, teman-teman, ada 13 buku, semuanya berkaitan dengan professional skill series, semuanya sudah terbit, nanti saya akan jelaskan. Kemudian saya juga menulis artikel di kompas.com, suar.co.id, dan juga koran Tempo. Teman-teman bisa lihat di situ, ini adalah area of expertise kami. Ya, jadi bukan hanya kita mendeliver materi mengenai communication skills, ya, saya juga mendeliver materi mengenai sales and marketing, ya, leadership, managerial, kemudian presentations, juga motivasi, ya, manajemen perubahan dan lain sebagainya. Kemudian di sini teman-teman saya jelaskan ada 10 buku ini ya teman-teman dari 13 buku yang sudah terbit dan semuanya dalam format e-book yang tersedia karena sudah sold out teman-teman bisa dapatkan melalui berbagai macam aplikasi ya. Di samping itu di 3 buku yang masih ada ya format cetaknya ada Hot Deals tentang negotiation skills, kemudian leadership milenial dan juga service excellent di era 4.0 dengan judul Dear Customer I Love You. Jadi hampir semua materi yang saya deliver teman-teman itu basisnya adalah dari buku-buku yang saya tulis. Jadi artinya setiap training ada bukunya, setiap buku juga ada trainingnya. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan Anda proses pembelajaran. Dan yang terbaru adalah setiap training yang kami kembangkan juga tersedia dalam format e-learning seperti yang Anda lihat pada kesempatan saat ini ya. Oke, objektif dari program kita teman-teman, modul kita ya Building Better Communication ini yang pertama adalah kami berharap teman-teman bisa mengerti ya prinsip ya dan kunci sukses dalam melakukan komunikasi yang lebih baik. Ini penting ya, prinsip dan kunci suksesnya, fundamentalnya, dasar-dasarnya seperti apa. Karena komunikasi sudah sering kita lakukan, tapi sayangnya banyak di antara kita belum memahami apa itu prinsipnya, dasar-dasarnya, sehingga sering terjadi. Yang kalau Anda lihat adalah miscommunication, ya, bisa berakibat fatal. Lalu kita akan belajar juga bersama-sama bagaimana memahami teknik smart communication skill yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk membantu kita bagaimana lebih baik dalam hal berkomunikasi. Ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk mempelajari materi tersebut, teman-teman, saya sudah siapkan 6 modul. Jadi kesempatan ini kita akan fokus di modul yang pertama, yaitu fundamental dan prinsip dasar komunikasi. Lalu saya akan saya bahas secara menyeluruh tentang smart communication skill. Ya, lalu kita lanjut ke modul yang ketiga. Bagian dari smart communication skill adalah listening skill. Ya, kemudian bagian dari smart communication juga questioning skill, ya, teknik bertanya, dan yang modul yang kelima adalah observing and responding skill. Ini adalah bagian dari smart communication skill. Dan karena komunikasi manusia ini dipengaruhi oleh salah satunya adalah gaya kepribadian, kita akan bahas ya modul yang keenam tentang communicator style yang berkaitan dengan kepribadian manusia. Kita
Kita lanjutkan. Nah, inilah teman-teman gambaran umum dari Smart Communication Cycle. Jadi semuanya basisnya adalah dari gaya komunikasi mitra bicara Anda. Ya, gaya kepribadian. Ya, kan kepribadian salah satu dari hal yang mempengaruhi bagaimana orang berkomunikasi. Setelah itu kita bahas tentang listening skill, ya, bagaimana keahlian menyimak. Ya, setelah kita memahami bagaimana gaya kepribadian, kita juga wajib ya sebagai fundamental dari proses komunikasi itu sendiri, yaitu menyimak atau listening. Setelah menyimak, kita juga perlu belajar tentang teknik bertanya, karena menyimak dan bertanya itu bagian dari teknik komunikasi. Ya, Anda menyimak, Anda bertanya, Anda menyimak, kan seperti itu. Ya, dan yang terpenting dari itu semua teman-teman adalah observing skills. Nah, di sini kita akan belajar tentang komunikasi yang basisnya itu adalah bahasa tubuh. Mengapa ini penting kita bahas? Karena 80% ya kemampuan komunikasi dan dampak dari komunikasi itu ditentukan oleh bahasa tubuh. Bahkan bahasa tubuh menjelaskan 88% kejujuran dalam konteks komunikasi. Nah, jika komunikasi kita menghadapi satu kendala, katakanlah konflik, maka kita perlu tambahan skill yaitu responding skill. Jadi kemampuan merespon ya mengatasi konflik dalam proses komunikasi. Ya, itu Smart Communication Cycle yang kita bahas, teman-teman. Ya, sekarang yuk kita masuk di modul yang pertama, yaitu fundamental, ya dasar-dasar dan prinsip dari sebuah proses komunikasi, teman-teman. Di sini kalau Anda lihat, ya tentu kita harus mulai dengan definisi. Tentunya ada banyak sekali ya teman-teman definisi-definisi tentang komunikasi. Kita pilihkan mana yang paling bisa diaplikasikan di Indonesia. Di sini intinya adalah pengiriman dan penerimaan pesan berita antara dua orang atau lebih. Yang terpenting adalah ya, yang menerima pesan itu paham apa yang dimaksud oleh pemberi pesan. Ya, jadi kata kuncinya adalah pesan diterima dan dipahami. Jadi bukan hanya diterima tapi dipahami. Kalau diterima saja, proses komunikasi belum sempurna. Artinya bahwa tidak perlu banyak kata, banyak kalimat. Ketika mungkin cukup dengan isyarat seperti ini, orang itu paham maksudnya apa, itu proses komunikasi sudah terjadi. Jadi meskipun kita ngomong banyak ya kalimat ucapan terus ditanya apakah kamu paham? Terus jawabannya belum Pak. Nah itu proses komunikasi belum terjadi. Jadi kata kuncinya pengiriman, penerimaan, pemahaman, ya penerimaan dan pemahaman. Sehingga kita harus ngecek nih, memeriksa pemahaman mitra komunikasi kita, mitra bicara kita itu paham atau belum. Dan salah satu indikasinya yang ditunjukkan dengan tindakan nanti kita bahas ya. Dari definisi ini teman-teman kita berlanjut kepada secara umum ya tipe-tipe komunikasi. Ya, jadi tipe komunikasi yang tadi saya katakan ada yang verbal, non verbal dan tertulis. Ya, beberapa referensi menggolongkan dengan cara yang berbeda. Saya pilihkan referensi yang paling sering, paling umum digunakan. Dan saya yakin teman-teman juga mudah memahami ya. Yang verbal adalah yang diucapkan seperti saya ini ya menyampaikan berbicara. Nah verbal itu dibagi menjadi 3, tatap muka langsung ya. Dan sekarang kita kesulitan tatap muka melalui media ya, bisa telepon, mobile phone ataupun sekarang berbagai macam platform ya komunikasi seperti misalnya dengan Zoom, Google Meet ya, Microsoft Teams dan lain sebagainya, atau menggunakan pada zaman dahulu kala teman-teman itu masih ada yang namanya answering machine ya. Jika kita aplikasikan dalam kondisi saat ini, nah dengan berbagai macam platform komunikasi yang sudah berkembang, ini jarang digunakan. Walaupun ini juga masih digunakan sebagai pilihan ya, tapi sudah jarang ya. Jadi ini adalah tipe-tipe komunikasi yang teman-teman perlu kita pahami bagaimana secara verbal ini di deliver atau disampaikan. Nah, setelah itu, setelah verbal ada yang non verbal. Nah, ini nanti kita akan bahas secara spesifik yang terdiri dari bahasa tubuh, ya, gestur, ya, intonasi suara atau body language, dan juga yang tertulis. Ya, kita akan lebih banyak fokus di verbal dan non verbal, ya, sedangkan yang tertulis ini tidak terlalu kita bahas. Ini akan kita bahas secara spesifik di business communication, teman-teman. Ya, karena dalam konteks sehari-hari yang sering kita lakukan adalah verbal dan non-verbal. Verbal bisa melalui media komunikasi ataupun platform komunikasi yang selama ini sudah berkembang ya, khususnya di kondisi pandemi. Oke, kita lanjutkan. Tantangan dalam hal komunikasi. Saya yakin teman-teman
mengalaminya, pernah mengalaminya, atau bahkan sedang mengalaminya. Ya, yang pertama teman-teman tadi sudah saya singgung ya, mengapa kita di Smart Communication Cycle perlu memahami kepribadian mitra bicara kita, karena faktanya tantangan dalam komunikasi ini salah satu penyebabnya adalah konflik kepribadian atau kepribadian yang bertentangan. Ya wajar ya, karena kepribadian itu mempengaruhi cara orang berbicara, cara orang menunjukkan ekspresi bahasa tubuh. Nah kalau ini bertentangan, tentu tidak berkenan bagi yang lain, menimbulkan konflik dan tantangan. Kurangnya hubungan baik itu bisa teman-teman, mungkin baru pertama kali ketemu, belum akrab, sehingga komunikasi terkesan kaku ya, juga terhambat di sana. Atau bisa juga mitra tidak mau berkomunikasi dengan berbagai macam sebab. Ya. Lalu hambatan budaya dan bahasa, ini juga tantangan komunikasi. Di daerah tertentu di Indonesia ya, bicara dengan intonasi tinggi, ya suara yang keras itu dianggap biasa. Tapi di daerah tertentu itu dianggap sesuatu yang tidak tepat ataupun sesuatu yang tidak sopan. Masalah hukum ego juga perlu diperhatikan. Ini berkaitan dengan konten yang dikomunikasikan, teman-teman. Ya, ini bisa menyangkut masalah hukum. Lalu takut kehilangan muka, ini ya berkaitan dengan emosional dan gengsi. Bisa jadi ada agenda tersembunyi sehingga komunikasi terhambat di sana, dan kurangnya otoritas untuk berkomunikasi itu juga bisa. Ya, tantangan-tantangan dalam hal komunikasi. Nah, di sesi ini kita akan bahas ya bagaimana tantangan komunikasi yang berkaitan dengan topik kita pada kesempatan e-learning saat ini, teman-teman. Ya. Nah, berkaitan dengan prinsip-prinsip komunikasi, teman-teman, ya berdasarkan referensi ya kaidah dari penelitian Profesor Mehrabian dikatakan bahwa ya body language atau ekspresi itu 55% paling berperan dan paling berdampak pada proses komunikasi. Ya, jadi bahasa tubuh dan ekspresi. Sementara kita tahu ya bahasa tubuh dan ekspresi ini dipengaruhi oleh kepribadian. Ya, jadi memang ada kaitan di sana. Lalu beliau mengatakan 38% itu intonasi suara, ya, tinggi rendahnya suara. Baru 7% itu words, ya, pilihan kata, narasi atau diksinya. Ya, 100% komplit ini komunikasinya, teman-teman. Maka perhatikan ya prinsip komunikasi, bukan hanya Anda memperhatikan words ya atau kalimatnya, kata-katanya, tapi perhatikan bahasa tubuhnya karena itu yang paling dominan. Seringkali kalau kita sudah menguasai teknik komunikasi, kita akan melihat ada keselarasan ya antara pilihan kata dengan bahasa tubuh. Itu ada. Kadang kita juga menemukan mitra bicara kita antara apa yang diucapkan dengan yang ditunjukkan dengan intonasi suara dan bahasa tubuh itu tidak sinkron. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Ya, kita lanjutkan. Nah, karakteristik teman-teman yang perlu Anda pahami ya ketika Anda berkomunikasi, sebuah komunikasi dikatakan berhasil itu apa sih Pak J? Selain orang itu paham ya dan melaksanakan atau menerima pesan yang kita sampaikan, perhatikan poin nomor pertama adalah semua orang merasakan pencapaian. Jadi sudah paham gitu. Maksudnya apa sih? Ya, tidak ada unek-unek atau yang dipendam. Kemudian kedua belah pihak merasa yang lain peduli dan komunikasi dianggap adil dan mereka ingin terus berkomunikasi ya dan masing-masing ingin mempertahankan keterlibatannya. Ini adalah tanda-tanda komunikasi yang Anda lakukan itu sukses, berhasil. Kalau ini tidak terjadi, teman-teman, nah ini pertanyaan buat kita nih ya. Hati-hati, wah jangan-jangan proses komunikasi yang Anda sampaikan itu belum mencapai yang diharapkan, ya, belum tercapai. Konflik, yang tadi sudah saya singgung di sesi awal, ya, ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan. Human being, teman-teman, ya, manusia biasa, tidak ada yang sempurna, ya, wajarlah, lazim. Tetapi menjadi tidak lazim, tidak wajar kalau frekuensinya sering tinggi, ya, berarti ada masalah nih dalam hal komunikasi. Atau tidak wajar kalau dalam hal kuantitasnya ya, kuantitasnya itu sering sekali ataupun dari 10 orang yang diajak komunikasi 9 bermasalah. Nah, ini yang bermasalah siapa? Kan gitu ya. Jadi perhatikan. Nah, konflik ini bisa terjadi karena pertama ya persepsi yang berbeda. Yang kedua, ini sering terjadi sebenarnya teman-teman, yaitu kurangnya keterampilan, skill ya, pengetahuan tentang komunikasi. Nah, itu sebabnya nih saya bersyukur teman-teman bisa bergabung secara virtual dengan saya di sini. Yuk kita belajar bersama-sama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal komunikasi. Kemudian bisa juga karena tujuannya tidak selaras ya, beda kepentingan dan nilai keyakinan yang tidak konsisten,
lagi-lagi masalah kepribadian yang tidak selaras atau bertentangan atau berbeda, dan harapan yang kontradiktif. Antara harapan dan kenyataan berbeda, itu juga bisa menimbulkan konflik dalam konteks komunikasinya. Ya, teman-teman, itu kita sudah selesai di modul yang pertama, yaitu fundamental dan prinsip-prinsip dasar komunikasi. Ya, sampai ketemu di modul yang kedua, kita akan bahas tentang smart communication skill. Sukses selalu buat kita.